Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Eliezer, anak Venti, semuanya, Gabriel, anak Brian semua, Antal, anak Casey, anak Karen, anak Inika, anak Brian, mana Brian, seperti belakang. Boleh bersama-sama. Demikian juga tentu saja Eliezer yang ada di rumah yang tidak berkesempatan bisa gabung baik oleh karena kondisi saat ini. Ya, kita boleh bersama-sama tetap bersekutu karena kita tahu bahwa ibadah menjadi suatu kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Justru kebenaran hidup orang Kristen adalah bagaimana kita terus-menerus membangun hidup kita melalui ibadah kita. Karena yang menjamin, memelihara, menolong, menyediakan segala sesuatunya yang kita pingin, kita pikirkan, ataupun kita mau alami dalam hidup kita hanya Tuhan sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan semua yang terbaik, masuk dalam studi kita, masa depan yang kita rencanakan, maupun segala sesuatu yang kita pikirkan. Daripada Allah kita pasti menerima yang terbaik. Sebab itu kita mencari Tuhan melalui ibadah yang kita boleh lakukan bersama-sama baik malam hari ini. Tapi tentu saja bukan hanya tiap Sabtu ya, tapi tiap-tiap hari melalui saat teduh kita masing-masing. Kita beribadah, bersekutu. Fokus hidup kita hanyalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Baik, malam hari ini kita masuki minggu pertama bulan yang baru, yaitu bulan Oktober ini. Kita akan masuk dengan tema yang baru juga. Temanya kurang lebih berbicara tentang culture ya, tentang budaya. Kita akan banyak berbicara tentang budaya-budaya dunia ini. Bagaimana budaya-budaya yang ada di dunia ini dalam sudut pandang kita orang Kristen. Mengapa kita perlu berbicara tentang budaya, seolah-olah budaya menjadi suatu hal yang sudah biasa lah kita dengar. Tapi apa pengaruhnya budaya? Tanpa kita sadari, kehidupan kita ini dipengaruhi oleh kebudayaan apa yang menguasai kehidupan kita, yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Manusia terbentuk oleh karena kebudayaan. Makanya ada budaya barat, ada budaya timur. Ada budaya masyarakat Indonesia, ada budaya masyarakat daripada negara-negara lain. Memiliki budaya masing-masing dengan demikian juga bahkan di antara suku-suku sendiri. Orang Jawa punya budaya Jawa yang berbeda. Misalkan di Jawa, kalau kita minum itu cenderung agak manis. Itu kalau di Jawa Tengah ya. Kalau tidak manis itu rasanya belum yang terbaik. Kalau memberi harus yang manis, baru itu rasa manis. Ya. Kalau Jawa makannya harus sopan. Kalau kita makannya banyak-banyak maka gelojo itu orang. Tapi kalau kita di timur makan sedikit malah kita tidak menghargai yang ngasih makan. Kalau kita di timur justru persahabatan itu dilihat bagaimana kita ini makan. Artinya kita menghargai makanan yang disediakan. Makanya orang timur pertemuannya di mana? Bukan di ruang tamu tapi di ruang makan. Ya. Tapi kalau orang Jawa tidak, memang sama tapi cuma dalam sudut pandang yang berbeda. Itulah budaya. Tidak ada perbedaan lebih dan kurangnya di sini. Yang ada adalah inilah kebudayaan. Karena kebudayaan inilah yang membentuk setiap manusia yang ada di dalam budaya itu. Jadi kita terbentuk hari ini menjadi seorang pemuda karena budaya yang kita miliki, yang kita terima dari orang tua kita. Bahkan di dalam keluarga kita sesuai dengan keturunan DNA, garis keturunan, kesukuan kita. Budaya itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita bersikap, cara kita bergaul dan sebagainya. Dipengaruhi oleh karena kebudayaan yang turut membentuk kita. Jadi kalau kita mengabaikan budaya, meremehkan budaya, maka tanpa kita sadari kita sedang meniadakan identitas kebudayaan kita itu sendiri. Budaya itu menjadi identitas seseorang. Nah pertanyaannya, apakah budaya itu menjadi identitas bagi kita sebagai anak Tuhan? Apakah anak Tuhan sudah dapat dikenal melalui budaya-budaya yang dilihat yang terjadi di dunia ini sudah bisa menjadi sebuah gambaran kebudayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bulan Oktober ini kita akan banyak bicara baik budaya ada budaya tentang apa aja. Minggu pertama ini kita akan bicara budaya Yahudi, Israel dalam sudut pandang Kristen. Nah, kita melihat bagaimana kebudayaan Yahudi atau Israel itu sendiri. Baik, sebelum kita mempelajari nantinya masuk dalam kebudayaan termasuk pada minggu pertama ini kita bicara tentang bagaimana kebudayaan Israel atau orang Yahudi dalam sudut pandang kekristenan melalui Alkitab yang kita pelajari bersama-sama. Menurut Alkitab bagaimana kebudayaan Yahudi? Itu sudah benar?
Apakah itu sudah sesuai dengan Alkitab? Apakah kehidupan mereka sudah mencerminkan kebenaran Alkitab sehingga kebudayaan mereka boleh dikatakan kebudayaan yang betul di mata Tuhan? Ini juga menjadi sebuah gambaran bagaimana bentuk-bentuk kebudayaan-kebudayaan dunia ini. Sebab itu mari kita lihat bersama-sama. Pertama kita belajar kebudayaan itu dari mana? Latar belakang. Selalu berbicara tentang sebuah apa itu, pasti ada latar belakang. Mengapa kita mempertanyakan ada apa dengan hal itu, atau mengapa kita tertarik hal itu. Maka pasti ada latar belakang. Latar belakangnya kita lihat. Kebudayaan itu sebenarnya diciptakan oleh Allah. Sebab itu manusia tidak mungkin lahir tidak berbudaya. Karena budaya itu sendiri membentuk manusia untuk mereka menjadi manusia-manusia yang sebenarnya pada awalnya seperti yang dikehendaki Allah. Menjadi manusia-manusia yang mentaati firman Allah. Firman Allah menegaskan dalam bentuk budaya pertama kali ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi segala sesuatu yang di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas semua binatang, dan seluruh binatang merayap, melata yang merayap di bumi. Di sini ada nilai budaya yang mencakup segala sesuatunya. Bagaimana cara merawat, bagaimana cara memelihara, bagaimana cara mengusahakan, bagaimana cara kita menaklukkan segala sesuatu ini. Di dalam kata-kata menaklukkan itu ada unsur budaya. Di sini ada budaya yang sudah diberikan oleh Allah yang memiliki nilai yang sempurna. Karena budaya di sini diberikan oleh Allah sendiri. Lihat aja cara-cara orang misalkan bercocok tanam di Bali itu beda dengan di Jawa. Di Bali namanya subak, iya toh. Irisan tanahnya itu lain dengan yang ada di Jawa. Demikian juga orang Jepang membuat irisan untuk dia membuat petak-petak sawahnya beda dengan negara lain. Mereka memiliki sebuah irisan untuk menanam padinya lain sesuai dengan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demikian juga pada mulanya Allah itu sudah menciptakan manusia sekaligus dengan kebudayaannya. Budaya itu yang turut membentuk bagaimana manusia berpikir, membuat sesuatu sampai menghasilkan suatu nilai kehidupan yang dikenal dengan bahasa filosofi hidup. Bahasa kerennya filsafat kehidupan, filosofi. Ada idealisme, ada prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai hidup. Itu semuanya dipengaruhi oleh kebudayaan. Kita pun dalam keluarga kita, orang tua kita tanpa kita sadari bangun sebuah yang disebut culture. Peradaban modern pun lihat ini di tengah kemajemukan antar suku yang sudah bertemu di sebuah kota besar, multicultural, sebenarnya juga sedang membentuk budaya baru, yaitu budaya masyarakat modern. Udah bukan lagi budaya suku tradisional. Kita di Manokwari sudah tidak pandang lagi suku mana suku ini. Apalagi di kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, itu sudah pertemuan antar budaya. Di sana bukan lagi budaya tunggal, malah menghasilkan sebuah budaya baru. Budaya untuk saling memahami, saling menghormati, saling menghargai, saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Dan lebih lagi dalam budaya modern ini yang mengangkat toleransi, peradaban yang sangat tinggi. Kata kunci daripada peradaban modern adalah toleransi. Sebab itu hak asasi manusia menjadi sebuah perhatian utama. Pelanggaran terhadap HAM, makanya isu HAM menjadi sebuah hal yang sangat menjadi sebuah perhatian dunia. Ini adalah sebuah bentuk bagaimana kebudayaan ini sudah mengalami sebuah hal yang baru. Ya tadi pertemuan begitu banyak budaya-budaya menjadi budaya yang satu dipersatukan dengan toleransi bersama, kebersamaan. Tapi sekali lagi kita melihat kemudian apa yang terjadi, budaya ini menjadi rusak. Budaya ini menjadi hancur ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Salah satu bentuk wujud bagaimana perubahan budaya yang tadinya segambar dan serupa dengan Allah, mereka bisa menaklukkan, mengusahakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik yang di udara, di langit, maupun di air, di darat, di lautan, semuanya. Tiba-tiba itu berubah ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa. Dikatakan budaya itu muncul dalam ayat yang ketiga. Maka terbukalah mata mereka berdua,
Dan mereka tahu bahwa keduanya adalah telanjang. Ayat yang ke-7 Kejadian pasal 3. Kemudian inilah budaya ini baru. Tadinya budaya yang telanjang itu budaya. Lihat kenapa mereka harus berpakaian. Berpakaian berarti membuat kebudayaan baru. Kebudayaan sebelumnya di dalam Allah mereka tidak perlu ada pakaian. Mereka telanjang. Tidak ada rasa malu antara laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa pada waktu itu. Tetapi begitu mereka jatuh di dalam dosa, pada saat yang bersamaan budaya itu juga ikut rusak. Budaya yang tadinya itu bagus itu menjadi rusak, disesatkan oleh iblis, dan budaya itu kemudian dikuasai oleh iblis. Diteguhkan lagi oleh 1 Yohanes 5:19, kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Berada di bawah kuasa si jahat, bukan hanya manusia. Kalau manusianya dikuasai oleh si jahat, termasuk segala sesuatu yang ada dalam diri manusia, termasuk yang ada dalam diri manusia adalah kebudayaannya. Bentuk budaya yang muncul pada waktu itu yang rusak adalah, lihat bagaimana kemudian mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat sebagai pakaian yang pertama kali. Makanya pakaian itu menjadi identitas budaya. Lihat, orang Papua punya identitasnya melalui pakaiannya, melalui khususnya bisa dilihat mahkota kepalanya ya. Mahkota kepala apa ini? Cendrawasih. Langsung begitu ngomong cendrawasih tidak mungkin, oh ini orang Batak, tidak mungkin. Iya tahu? Oh ini orang Australia, tidak mungkin. Begitu pakai cendrawasih langsung orang tahu, oh ini dari Papua. Demikian juga begitu orang pakai belangkon, iya tahu? Begitu pakai belangkon sebagai alas kepalanya, orang langsung tahu ini pasti dari Manado. Belangkon dari mana ya? Jawa belangkon makanya. Iya, dan Jawa orang nggak mungkin, oh ini orang Manado ini ya. Pasti identitas pakaiannya pun masing-masing lain. Lihat, orang Madura pakaiannya merah putih, garis-garis itu. Sakera, makanya ada nama mereka yang terkenal. Cap sakera, itu merah putih garis-garis. Itu identitasnya. Kata kakak bahasa Indonesia itu adalah panggilan kakak juga bahasa Madura. Orang Madura kalau panggil saudaranya itu kak. Nah, kalau orang Batak lai. Kalau orang Jawa mas. Kalau orang Manado bro. Kalau orang Maluku bu. Jadi semua ada bahasanya masing-masing sesuai dengan identitas. Bahasa itu nambah juga dari identitas pakaian. Jadi ketika manusia pertama itu sudah mulai tiba-tiba menutup tubuhnya dengan pakaian, secara tidak langsung itu menunjukkan kebudayaan mereka berubah. Kenapa kebudayaan tadinya gak malu saat telanjang, kenapa sekarang harus ditutupi? Nah, bukti daripada kebudayaan mereka itu rusak. Maka ayat 21 kita lanjutkan. Lalu Allah membuat pakaian, Kejadian 3:21. Lalu Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lihat itu, Allah melihat budaya ini salah. Ini bukan budaya yang betul yang Allah kehendaki. Allah sendiri akan memulihkan kehidupan manusia termasuk budaya itu. Makanya Tuhan tidak biarkan kalau memang dari daun-daunan itu menjadi sebuah cara. Kita lihat di sini. Nggak ada. Iya. Benang ini diciptakan dari mana? Iya. Bahannya apa? Bahannya benang ini. Kapas, ya kapas betul. Mari, ya kapas. Kapas itu kan dari biji, bukan daun. Ingat itu. Menyemat daun. Tidak ada sesuatu yang bisa dibuat dari daun untuk pakaian. Hari ini tidak ada daun. Di situ katakan menyemat daun. Itu menunjukkan sebuah budaya yang salah, budaya yang keliru. Sampai hari ini dunia tidak memakai daun untuk menjadi pakaian. Pakaian ini dari bijinya kapas. Kapas itu diambil bukan dari daunnya pohon randu ya. Pohon randu ya itu menghasilkan randu atau kapas sama kan? Itu menghasilkan biji kapas itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita lihat bukan daunnya. Berarti makanya budaya ini adalah budaya yang salah yang mereka ambil. Tapi Allah sudah menyatakan bahwa budaya ini akan diperbaiki oleh Tuhan. Dengan apa? Makanya Allah sendiri yang berinisiatif. Aku sendiri yang akan memberikan, memperbarui
Budaya yang akan diberikan. Dengan cara mana budaya manusia itu dipulihkan oleh Allah? Dengan cara mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita sebagai anak manusia. Makanya Tuhan itu harus datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia di dalam dirinya melalui pengorbanannya di kayu salib, sekaligus menunjukkan sebuah budaya yang berbeda. Pada masa itu budaya yang dilakukan orang Yahudi khususnya, orang Yahudi dan orang Israel pada umumnya, dan bukan hanya pada orang Israel saja, termasuk budaya-budaya dunia ini salah semua. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan sebuah pengertian tentang budaya yang sesungguhnya di dalam Kristus. Jadi kebudayaan yang baru yang diberikan ini, Allah datang bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tapi juga untuk memperbarui setiap budaya-budaya. Karena ketika budaya-budaya ini jatuh di dalam dosa, oleh karena kuasa iblis, maka setiap budaya itu sudah dipakai iblis untuk apa? Alat menyembah setan. Perhatikan, jujur, setiap budaya-budaya dari suku-suku selalu ada unsur penyembahan kepada iblis. Makanya selalu ada praktek trans itu saat nari-nari tiba-tiba dia kerasukan, tiba-tiba dia jadi kebal tubuhnya. Itu ada penyembahan berhala. Itu semua di Bali ada ya. Di Jawa juga ada. Begitu dia tari Jawanya mulai kenceng, waduh, langsung matanya lihat, itu langsung dia itu disiram air panas, dia akan mempan. Kenapa? Karena sudah bukan dia. Ada roh trans. Karena dalam gerakan-gerakan budaya itu sudah dikuasai si jahat. Semuanya itu adalah gerakan untuk menyembah iblis. Kenapa? Karena budaya ini sudah jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, sehingga segala sesuatu dipergunakan untuk penyembahan kepada iblis. Termasuk juga dengan budaya Yahudi. Makanya budaya Israel ini hancur. Makanya kita lanjutkan pembacaan kita dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia banyak besar di bumi, Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka apa yang terjadi? Tuhan menyesal. Lihat ini, Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan ya. Betul ya, pilu ya. Lihat itu bahasanya, memilukan. Tuhan sedih karena manusia berubah dan budaya-budaya itu tidak lagi dipergunakan untuk menghormati Tuhan, untuk menyembah. Manusia mempergunakannya untuk mengejar kesenangannya. Lihat budaya barat, pesta-pesta. Lihat, budaya barat suka pesta. Makanya kita terus terang di timur ini kena pengaruh budaya barat, Belanda. Makanya kecenderungannya juga kita untuk berpesta menjadi gampang. Tiap minggu rasanya kalau udah kumpul-kumpul, undang teman ke rumah, apalagi kalau banyak duit dan sebagainya. Makanya kemudian terbawa pesta-pestanya, di situ makan berlebihan. Sudah makan berlebihan, minum juga berlebihan. Nah kalau sudah minum berlebihan, air putih saja tidak apa-apa, berlebihannya sudah mulai masuk ke alkohol berlebihan dan sebagainya. Akhirnya terjadi perbuatan-perbuatan jahat. Termasuk generasi mudanya akhirnya juga ikut melakukan hal itu. Mereka melihat ini budaya dari barat. Barat minum alkohol itu oleh karena cuaca di luar negeri dingin, suhu yang dingin itu anggur diminum untuk menghangatkan badan. Di sini sudah panas, minum anggur tambah terbakar. Iya toh, sudah panas kita siram bensin lagi istilahnya di dalam tubuh, ya tambah terbakar. Makanya yang punya karakter pemarah, waduh dia galak, dia ganas pada saat dia mabok. Kenapa? Sudah panas, karakter dia tidak orangnya pemarah, minum itu terbakar. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena ini budaya yang salah. Budaya yang bukan budaya asli ditiru, digunakan, kemudian disalahgunakan dan seterusnya. Ini yang terjadi. Makanya kemudian Tuhan sendiri lebih jauh kita lihat bagaimana Nimrod menjadi orang yang pertama kali membuat dirinya menjadi orang berkuasa. Kejadian pasal 10 ayat yang ke-8. Kusi melahirkan Nimrod, merupakan orang yang pertama kali penguasa di bumi. Disebut penguasa, mengenai Nimrod ini bukan memiliki pengertian yang baik ya. Tuhan izinkan dia menjadi orang perkasa. Dialah raja pertama. Dialah orang yang kemudian membangun sebuah kekuasaan teritorial. Itulah raja, punya negara, punya kerajaan. Nimrod inilah.
Dari Nimrod inilah orang kalau sudah mulai menyebut dirinya sebagai raja, berarti dia minta disembah, minta dihormati. Kita lihat praktek-praktek sistem kerajaan. Semua warganya kalau nggak ada raja, harus lihat aja Inggris. Wah, semuanya Ratu Elizabeth ya, dan sebagainya berjalan, semuanya sangat dihormati. Ratu Victoria, semuanya ya, mereka sangat dihormati. Dimanapun sistem kerajaan, rakyatnya itu menyembah raja itu sendiri. Nah, ini dimulai oleh Nimrod. Budaya ini semakin rusak. Manusia tadinya menyembah kepada hal-hal yang mereka lihat. Kemudian sekarang iblis itu mengajari manusia, sekarang aku berikan dirimu kekuasaan. Nah, hal ini semakin nyata dengan lahirnya yang disebut dengan menara Babel, Kejadian 11 ayat yang keempat. Juga kata mereka, inilah yang terjadi. Manusia mulai menyombongkan dirinya sendiri. Baiklah, kita mendirikan sebuah kota dan mendirikan sebuah menara yang tinggi sampai ke langit, dan baiklah kita apa? Mencari nama, itulah mencari pujian, mencari harga, orang mencari nama, kebanggaan, kesombongan mulai muncul. Kata gereja dalam umum bahasa organisasi itu disebut denominasi. Denome itu bahasa Latin, denome itu artinya mencari nama. Makanya organisasi gereja kalau salah tidak memiliki kehambelan, kerendahan hati, mementingkan nama-nama organisasi, mencari nama. Makanya gereja terpecah-pecah, begitu banyak organisasi Kristen itu mencari nama seperti Babel. Nah, inilah budaya yang salah mulai merembet di dalam gereja. Makanya gereja begitu banyak macamnya. Itu memiliki indikasi bahwa manusia mau mencari nama. Oh, kami mau diakui, kamu mau dihargai, kamu dikatakan lebih baik daripada organisasi yang lain, kamu mau lebih utama daripada yang lain. Denominasi, denome, mencari nama. Budaya ini semakin rusak, semakin hancur. Demikian juga yang terjadi atas bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Pada mulanya ketika Allah memimpin mereka sebagai bangsa yang dipimpin oleh Allah, kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, itu namanya teokrasi. Kalau kerajaan yang dipimpin oleh seorang manusia atau yang disebut raja, itu disebut monarki. Ya. Monarki. Ya. Kalau kita lihat perjanjian lama, tadinya itu Israel dipimpin oleh Allah. Tapi begitu kemudian Israel melihat bangsa-bangsa di sekeliling mereka, ya tadi kebudayaan mereka mulai runtuh, hancur. Mereka tidak mau melihat, tidak mau berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka menggantikan peranan hakim-hakim yang tadinya dipimpin pertama kali oleh Musa. Musa kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Yosua kemudian dilanjutkan oleh hakim-hakim yang terkenal. Dan kemudian muncullah seorang hakim pada puncak yang paling terkenal di antara para hakim itu. Dalam kitab hakim-hakim itu adalah Samuel, atau yang sering disebut Nabi Samuel. Nah, Samuel ini transisi dari hakim-hakim mulai bergeser, bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja. Dari teokrasi melalui nabi-nabi Allah, itulah Musa sampai Nabi Samuel, itu dipimpin oleh Allah melalui hamba-hambanya, para nabi. Tapi kemudian mereka bosan dipimpin oleh nabi-nabi. Ini menunjukkan Yahudi mulai masuk dalam kebudayaan yang salah. Kebudayaan yang mengikuti pola. Kenapa orang Israel mau mengangkat raja untuk kepemimpinan mereka? Karena mereka melihat raja-raja di bangsa-bangsa di Kanaan, orang Yebus, Het, Amori, dan sebagainya. Mereka mau memiliki raja seperti bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Artinya mereka justru meniru sebuah kebudayaan yang salah. Akibatnya apa? Israel mulai meninggalkan Tuhan. Dan kemudian kejatuhan Israel meninggalkan Tuhan lebih jauh adalah ketika Salomo memerintah. Salomo memiliki istri berapa orang? 1. Ya, berapa tepatnya? 700 istri, 300 gundik. Lihat, 700 istri. Ini budaya yang salah. Artinya apa? Dia kawin dari istri-istri berbagai bangsa untuk kepentingan politik. Supaya aku berdamai, supaya bangsa-bangsa tidak menjadikan aku musuh. Rupanya dia tidak secakap bapaknya Daud, yang gagah berani, yang kuat, yang disegani, ditakuti. Tapi dia rupanya anak manja Salomo.
Sehingga dia dalam kecemasannya dia menggunakan pernikahan untuk mengadakan perjanjian damai. Dan celakanya bukan hanya perjanjian damai, sekaligus otomatis karena mereka istri-istri, mereka pun bawa patung-patung berhala mereka ke dalam Yerusalem. Yerusalem adalah pusat ibadah orang Israel karena di dalam Yerusalem ada bait suci. Seluruh kehidupan bangsa Israel itu terpusat kepada bait suci yang ada di Yerusalem. Ibadah itu menjadi pusat kekuatan kehidupan bangsa Israel. Makanya sejak dari Musa sudah diberitahukan bagaimana harus dibuat kemah pertemuan, kemah suci, tempat di mana tabut Tuhan diletakkan. Supaya apa? Supaya orang Israel beribadah hanya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub sesuai dengan 10 perintah Allah yang pertama. Jangan ada Allah lain di dalam hatimu. Jangan engkau menyebut Allah lain, apalagi mendirikan patung yang menyerupai Allah di langit, di atas bumi atau di bawah bumi, di dalam laut sekalipun. Jangan. Sebab kalau engkau melakukannya, engkau akan mendatangkan api cemburu Tuhan akan membinasakan. Itulah api cemburu Tuhan menghukum keturunan Israel. Kita lihat itu terjadi pertama kali melalui apa? Patung lembu emas. Patung lembu emas. Masa patung lembu tanah? Iya kan? Harus jelas. Patung-patungan dibuat dari apa ini? Dari semen, tanah liat. Hanya pada waktu itu, bayangkan Israel pada waktu itu sudah canggih. Ini loh, tapi canggih untuk apa? Untuk menyembah yang salah, untuk melakukan kebudayaan yang salah. Datang tamu, bukan patungnya. Orang sana bikin patung. Belum, ya nggak tahu nanti si antikris datang. Ini patung emas sudah dibuat patung lembu emas, bukan main itu. Berapa tingginya patung lembu itu? Berarti berapa puluh kilogram lembu itu, lebih dari 100 kilogram beratnya. Jadi bukan main itu timbunan emas yang mereka buat. Sudah terjadi penyimpangan, mereka sudah melanggar ketetapan Allah. Nah di situ sudah ada bibit. Kenapa? Karena manusia. Kenapa kok bibit ini sudah ada? Kita ingat tadi rentetannya. Setiap manusia jatuh dalam dosa, maka segala kecenderungannya adalah kejahatan. Makanya manusia mencari nama, mencari pujian, melupakan Tuhan, menggantikan dirinya menjadi pribadi yang menonjol. Ingat, menara Babel itulah yang menyebabkan manusia ini kemudian mendiami seluruh bumi dengan beraneka ragam bahasa. Kalau ada beraneka ragam bahasa, berarti ada beraneka ragam budaya. Bahasa itu akan menentukan budayanya. Di dalam budaya itu ada bahasa, ada makanan tradisionalnya, ada sebagainya, pakaian dan sebagainya dan sebagainya. Diserahkan, itulah sebuah tanda bahwa ini bukan budaya yang Allah kehendaki, yang izinkan. Kalian sudah menjadi sombong, tapi sudah terlanjur. Makanya walaupun Israel belum masuk ke dalam sistem kerajaan atau dipimpin oleh raja-raja, pertama Daud dan kemudian rusak dalam pemerintahan Salomo, sampai kemudian kepada raja-raja yang jahat di hadapan Tuhan, Raja Yerobeam, salah satu raja Israel yang paling jahat, menyesatkan banyak bangsa Israel pada penyembahan berhala, Asitoret, Baal yang luar biasa itu. Tapi ini semuanya bibitnya sudah terjadi sejak pembuatan patung lembu emas, dipimpin Musa saja. Ini loh kenapa budaya itu sudah menyimpang, sudah salah. Budaya itu sudah dikuasai oleh si jahat. Nah Israel sendiri menyimpang jauh daripada Tuhan. Karena itu dikatakan demikian. Kemudian budaya Israel ini semakin jahat. Tadinya kuasa jahat itu dipengaruhi oleh berhala-berhala yang ada di sekeliling mereka. Nah celakanya setelah mereka kembali lagi mengenal firman Allah, yaitu hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, tapi hal itu tidak mengubahkan karakter mereka yang sudah dipengaruhi oleh budaya bangsa-bangsa. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi budaya Mesir masih radikal. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi pikiran Mesir, lihat ketika Musa memimpin mereka, mereka selalu pulang. Musa, mau bawa kami kemana? Apa kau mau bawa kami? Bunuh kami padang gurun. Lebih baik kau bawa kami kembali pulang di Mesir. Di Mesir kami bisa makan, kami di sini kelaparan. Sampai mereka makan roti manapun dengan bersungut-sungut. Mereka makan daging pun bersungut-sungut. Padahal sudah lebih, kenapa? Karena pikiran mereka tetap di Mesir. Manusianya keluar. Karena itu banyak anak Kristen seperti itu. Kelihatannya sudah ada, tapi pikirannya. Nah ini kita harus. Sebab itu kita belajar tentang budaya yang diperbarui dalam Kristus. Kita tidak lagi bergaul sama teman-teman kita yang duniawi, tapi kita betul-betul mengalami perubahan menyeluruh.
dalam pikiran kita, dalam perkataan kita juga harus mengalami perubahan. Jangan sampai kita sudah berteman dengan dunia tapi aneh. Pikiran kita, sikap kita masih duniawi. Loh, kan aneh, sudah di gereja, aktif di persekutuan, tapi tingkah lakunya, nah ini belum mengalami pembaruan menyeluruh. Dia masih pembaruan secara fisik, hanya soal beda tempat. Tadinya tempatnya di gelap, sekarang ada di terang. Nah terang ini bagaimana harus merasuk dalam diri kita. Sampai terang itu bukan hanya place-nya, tapi terang itu bukan hanya tempatnya, tapi kita ada di dalam terang, dan terang itu ada di dalam kita. Bukan hanya kita, oh saat saya di terang gini, saya ada di tempat terang. Tapi pertanyaannya, apakah hati saya ikut terang? Kan tidak. Nah bagaimana supaya hati saya ikut terang? Saya harus mengundang Tuhan Yesus dalam hidup saya. Emangnya bagaimana saya bisa ada di tempat terang? Sekarang kita ada di gereja. Semua saat di gereja semua seperti malaikat, semuanya sopan rohani. Tapi begitu kita keluar, nah kenapa ini bisa terjadi? Karena hati kita, terang itu hanya tempatnya, tapi belum masuk ke dalam hati kita. Terang itu hanya di dalam gereja. Nah inilah budaya yang lama itu harus betul-betul diperbarui. Budaya yang lama itu harus betul-betul digantikan dengan kebudayaan dalam Kristus. Makanya Tuhan berkata, anggur yang baru harus ditempatkan dalam kirbat yang baru. Untuk supaya kita mengalami kehidupan yang betul di dalam Kristus, maka kebudayaan lama, ya tadi segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, itu harus dipisahkan, itu harus ditinggalkan. Minta Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya tidak lagi meniru-niru, mengulang-ulangi kebiasaan-kebiasaan lama lewat perkataan saya, lewat sikap saya, lewat pikiran-pikiran saya. Kadang pikiran-pikiran saya masih menyeret saya kepada masa-masa yang lalu, sehingga saya terjebak dengan mengasihani diri sendiri, membuat diri saya sendiri merasa wah, atau mungkin hal yang membuat kita sombong dan sebagainya. Ini oleh karena masa lalu yang masih menjadi bagian yang ikut menentukan keadaan kita yang sekarang. Padahal kita sekarang berkata, aku mau di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus diubahkan seluruhnya dalam kebudayaan yang diberikan oleh Allah, oleh Kristus Tuhan di dalam kita. Nah kita lihat Israel ini jatuh hancur-hancuran. Lebih lagi yang membuat mereka hancur itu bukan lagi berhala-berhala, justru adalah tokoh-tokoh agama mereka, yaitu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Makanya dikatakan Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jikalau kehidupan agamamu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lihat di sini, siapa yang menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Siapa yang menyebabkan itu? Adalah ahli-ahli Taurat. Makanya kita lanjutkan di dalam Matius pasal 23. Tuhan Yesus marah terhadap ahli-ahli Taurat. Pasal 23 ini Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Seluruh pasal 23 ini. Kita lihat ayat 13. Celakalah kamu, Matius 23 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu telah menutup pintu-pintu kerajaan surga, sebab kamu tidak masuk ke dalamnya. Sebab itu kamu menghalangi setiap orang yang berusaha untuk lihat. Yang menghalangi mereka untuk masuk kerajaan Allah itu adalah tokoh-tokoh agama mereka. Budaya Israel semakin salah kaprah, sampai ibadah mereka menjadi ibadah yang salah, karena pemimpin-pemimpin mereka sudah membelokkan ibadah-ibadah itu sendiri. Dan di sini kita lihat bagaimana kebudayaan Israel menjadi kebudayaan yang salah kaprah, hancuran sedemikian rupa. Kita lanjutkan lagi. Maka Matius 11 ayat 12 dikatakan, sebab sejak tampilnya Yohanes hingga sekarang kerajaan Allah diserong. Lihat itu, kerajaan Allah diserong. Lihat kebenaran Allah diserong. Dan orang yang menyerongnya, Matius 11 ayat 12, orang yang menyerongnya itu iblis mencoba menguasai. Lihat, menguasai kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel budayanya itu dipengaruhi dua hal. Pertama adalah budaya Yudaisme. Budaya Yudaisme adalah budaya yang hukum Taurat itu segala-galanya, tulisan Musa itu segala-galanya. Kelihatannya rohani karena tulisan Musa itu adalah berpusat pada perintah Tuhan. Tapi mereka justru disesatkan karena pengajar-pengajar mereka sendiri nggak mau bertobat, nggak mau hidup di jalan Tuhan, nggak mau takut akan Tuhan. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka ajarkan. Ahli-ahli Taurat sendiri maka dikecam, kalian ini mengajar bagus, tapi perbuatan kalian sama sekali bertentangan dengan pengajaran kalian sampaikan. Makanya
Tuhan Yesus mengatakan di Matius 23 salah satunya berkata, kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih luarnya, tetapi dalamnya penuh dengan apa? Tulang belulang. Penuh dengan apa? Artinya apa tulang belulang? Penuh dengan kebusukan, penuh dengan kematian, penuh dengan kebinasan. Hanya luarnya saja, kalau ngomong kelihatan rohani, tapi perbuatannya tidak ada yang benar sama sekali. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama Yahudi telah tersesat jatuh. Maka budaya Israel semakin tenggelam. Kalau agama sendiri, ibadah sendiri menjadi ibadah yang bertentangan dengan hukum Tuhan, menyelukai hati Tuhan, apalagi segala sesuatu yang lain. Makanya orang Israel semakin terjatuh di dalam dosa. Akibatnya adalah Israel menyalibkan Tuhan Yesus. Puncaknya adalah bagaimana mereka jatuh, budaya mereka dikuasai oleh dosa. Sejak adalah mereka menyalibkan Tuhan sendiri. Makanya Matius 26 ayat 49 dikatakan, maka imam-imam besar malahan seluruh mahkamah agama mencari cara untuk memberikan kesaksian dusta terhadap Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka dapat menjatuhi Tuhan Yesus hukuman. Matius 26 ayat 49. 59 ya. Ya. Lihat itu, mereka berusaha lihat semakin jahat. Bagaimana kita bicara budaya Yahudi kemudian menjadi budaya yang istimewa. Matius 26 ayat yang ke 59 dan 60. Lihat di sini, itu puncak daripada bentuk kehancuran. Makanya budaya Yahudi Israel pun hancur dan sebagainya. Untuk itu Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan segala sesuatu. Supaya kebudayaan dunia ini yang sudah dirusakkan oleh iblis, kemudian manusia sendiri menambahkan merusakkannya dengan mencari nama. Dan kemudian mereka lebih jauh lagi, bahkan atas nama agama, mereka merusakkan umat Allah. Tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama menyesatkan umatnya hanya untuk melakukan agama. Tapi mereka sendiri menghalangi anak-anak Tuhan, umatnya, untuk bisa masuk kerajaan surga. Ingat tadi Matius 23 ayat 13. Sebab kamu sendiri tidak masuk dalam kerajaan surga, tapi kamu merintangi orang yang berusaha untuk masuk kerajaan surga. Lihat, tokoh-tokoh agama bukan lagi masyarakatnya, semuanya sudah hancur. Inilah budaya dunia. Jadi kita bisa lihat, kalau budaya Israel Yahudi sudah hancur, maaf kata, apalagi budaya dunia. Budaya Israel ini dipengaruhi oleh kebenaran hukum Taurat. Itu bisa hancur, apalagi budaya dunia. Makanya tidak bisa kaget. Lihat aja sekali lagi, cek setiap budaya dunia pasti ada unsur berhala, pasti ada unsur penyembahan setannya. Lihat ada perkataan-perkataan atau ada ramal-ramal yang tidak jelas, ramal-ramalan itu kemana. Terus seringkali pakai kata ini doa kepada roh nenek moyang kami. Nah, roh nenek moyang kami itu apa maksudnya? Itu berhala. Orang yang sudah mati itu tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup sekarang ini. Kalau mereka masih mengucapkan hal itu, yaitu tadi budaya itu sudah disesatkan oleh iblis. Budaya itu sudah dikuasai iblis, sehingga perbuatan-perbuatan mereka tanpa sadari itu hanya untuk menyembah iblis. Makanya setiap orang harus diperbarui, termasuk pertama-tama adalah orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri. Makanya apa yang dikatakan Alkitab kepada orang Israel, kita buka Kisah Rasul 2. Makanya apa yang dikatakan rasul-rasul tentang Tuhan Yesus kepada orang Israel sendiri, bagaimana? Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi sekarang seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, Kisah Rasul 2 ayat 36, bahwa Allah telah membuat Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu menurut budayamu, menurut pengertianmu, menurut budaya mereka. Tidak apa-apa, dia sudah menghujat Allah. Dikatakan mereka tidak menemukan kesaksian, Matius 26 tadi ayat yang 61 seterusnya. Kemudian mereka mengatakan apa? Ketika kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa dia pernah berkata demikian, rubuhkanlah bait Allah, maka dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya. Langsung imam besar Kayafas menyobek pakaiannya dan berkata, blasphemy itu artinya menghujat Allah. Ini sudah penghujatan kepada. Jadi kita tidak perlu kesaksian apa lagi. Lihat, hanya oleh karena perkataan. Dia mengatakan karena bagi mereka bait Allah itu kudus. Bagi orang Israel bait Allah itu suci. Mereka sudah mengalami keruntuhan. Bait Allah itu simbol keagamaan, simbol ketuhanan mereka demikian. Sebab itu segala sesuatu yang berhubungan bait Allah itu merupakan dosa yang besar. Lebih-lebih lagi ketika Tuhan Yesus menyebutkan dirinya
Apakah engkau Mesias? Kemudian imam besar Kayafas semakin terpancing dengan amarahnya untuk menuju Tuhan Yesus. Apakah engkau adalah Mesias? Maka jawab Tuhan Yesus, engkau sendiri yang telah mengatakannya, bukan aku. Engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah anak Allah. Wah, lebih lagi dia marah. Maka langsung semua orang mulai berbuat jahat pada Tuhan Yesus. Pada saat itu juga Tuhan Yesus langsung ditempeleng. Tuhan Yesus langsung diucap lihat. Dia sendiri oleh bangsanya. Tuhan Yesus itu lahir sebagai orang Yahudi, mengalami penolakan. Ini loh gambaran budaya dunia ini sudah rusak. Dimulai daripada budaya Israel. Kalau budaya bangsa Israel aja udah rusak, jangan ngomong ada budaya lebih baik daripada Israel. Tidak ada. Seluruh budaya di luar Israel itu adalah animisme, dinamisme, penyembahan berhala patung. Monoteisme itu atau penyembahan kepada Allah itu di antara bangsa-bangsa itu dimulai oleh Israel. Tidak ada penyembahan kepada Allah satu-satunya. Makanya kalau Israel, budaya Israel sudah bengkok, sudah rusak, apalagi budaya-budaya dunia ini. Makanya dikatakan, jadi sekarang Israel dengan kata lain harus tahu artinya apa? Harus bertobat. Maka kita lanjutkan setelah dikatakan, jadi sekarang seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Tuhan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika orang-orang Israel ini di Yerusalem, peristiwa dialog ini terjadi di Yerusalem. Pada saat mereka selesai pencurahan Roh Kudus. Jadi ini semua orang Yahudi, orang Israel. Petrus sedang berbicara, budaya kalian ini salah. Kalian sudah melakukan hal yang salah. Termasuk keagamaan kalian salah. Pemimpin-pemimpin semua kalian bertobat. Kalau tidak bertobat, makanya dikatakan ketika mereka mendengar perkataan Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, hati mereka sangat terharu dan kemudian mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka kata Petrus apa? Bertobatlah, bertobatlah. Jadi bagaimana supaya budaya-budaya dunia ini bisa berubah? Bisa berubah, harus bertobat. Tidak ada cara lain. Tidak bisa hanya meninggalkan begitu. Bertobat. Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu mengakui kesalahan dan meninggalkannya. Dan yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Itu bertobat. Makanya Amsal 28 ayat 13 mengatakan, Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Siapa yang tidak mau bertobat tidak akan beruntung. Apes saja bawaannya. Melakukan ini, melakukan itu, apes saja. Sial aja. Dan tidak bertobat. Siapa yang menyimpan, menutupi pelanggaran. Kenapa saya harus bertobat? Kenapa saya harus mengakui? Kenapa saya harus membuka pelanggaran saya, dosa-dosa saya beritahukan, mempermalukan diri saya. Iblis selalu berusaha menutupi pelanggaran dosa kita. Akibatnya adalah apa? Tidak beruntung, tidak mengalami keberuntungan. Karena ada dosa yang disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya, 13b Amsal 28, ia akan semakin disayang. Dia akan diperhatikan. Ngomong kata disayang itu semua hal yang baik. Ngomong bicara janji Tuhan, pertolongan Tuhan, segala kebaikan disayang. Makanya lagunya berkata, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Nah ini harus. Firman Allah kok ngomong. Tapi siapa mengakui dosa dan meninggalkan, dia akan disayang. Kau akan disayang Tuhan. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau minta, apapun yang kau rindukan, Tuhan pasti beri. Tuhan tidak pernah kecewakan. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita mau bertobat. Amin. Makanya Tuhan langsung Petrus mau bertobat. Kalian tahu budaya-budaya yang kalian lakukan itu salah. Kalau kalian terus melakukannya, Allah akan menjatuhkan hukuman murkanya atas kalian. Kalian akan binasa. Makanya mereka langsung Roh Kudus menjamati mereka. Oh betul, dia itu adalah Mesias yang kami salahkan. Sangat terang. Pertama bertobat. Yang kedua adalah berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengakuan dosa. Nah kalau kita sudah mengaku dosa kita, jangan cuma bertobat, menyesal dan mengakui, menyesal dan meninggalkan. Sikap kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus dibaptis. Nah ini penting. Dibaptis ini, kata baptis ini memiliki pengertian adalah lahir baru, hidup baru. Jadi kalau orang Kristen belum dibaptis, dia belum ada bukti nyata dalam dirinya bahwa dia adalah lahir baru.
dia sudah hidup baru. Belum. Dibaptis itu berarti sebuah tanda pernyataan untuk membuat keputusan di depan Tuhan. Karena ketika kita dibaptis, keluar dari air dikatakan Tuhan Yesus, maka turunlah burung merpati dari surga, turun ke atas anak Allah. Kalau Tuhan Yesus aja melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan surga terbuka dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian juga ketika kita memberi diri kita dibaptis, maka pada saat itu kita sedang mengatakan, Tuhan, hari ini aku menyatakan, aku adalah milikmu, aku adalah anakmu, sepenuhnya engkau adalah Tuhanku dan Rajaku. Dan tandanya adalah aku mau dibaptis. Karena ketika kita dibaptis, kita sedang membuat keputusan secara sadar. Makanya baptisan dalam gereja kita Pentakosta karismatik tidak dilakukan pada saat anak-anak. Itu harus dilakukan pada saat dewasa. Tuhan Yesus sendiri dibaptis pada umur 30 tahun. Lihat anak Allah sendiri, kenapa Tuhan Yesus tidak mau dibaptis pada umur 17? Oh, dia Tuhan, dia Allah. Lihat harus menunggu usia 30 tahun. Ingat, tidak main-main arti baptisan. Makanya teman-teman, anak-anakku, kalian yang baru dibaptis, jangan kaget kalian mengalami banyak tantangan. Sebab itu kalian harus berjuang. Jangan jadikan tantangan menjadi alasan, aduh kok saya habis baptis kok jadi banyak persoalan dan masalah. Justru kamu harus kuat. Kenapa? Iblis mulai melihat bahwa kamu suara, tapi percayalah, Roh Kudus itu menyertai kamu. Saat ini juga Allah sudah menyatakan kamu miliknya, kamu anaknya. Kamu sudah membuat keputusan itu seperti kamu tanda tangan di surga. Dibaptis itu kamu sudah membuat tanda tangan di surga dan berkata, aku milik Tuhan Yesus. Dan disertai dengan komitmen yang sungguh-sungguh, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Maka ketika ini terjadi, inilah yang Tuhan akan kerjakan. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiran kita. Kita diperbarui luar dalam. Roh dan pikiran, bukan hanya pikiran yang kelihatan. Pikiran kita kelihatan melalui apa? Perbuatan kita. Roh yang tidak terlihat. Manusia ini hidup oleh apa? Oleh roh. Makanya orang mati, rohnya meninggalkan dia. Roh itu yang membuat hidup. Nah, ini roh dan pikiran yang saat kita masih belum kenal Tuhan Yesus, roh kita roh duniawi. Makanya pikiran kita juga pikiran duniawi. Perbuatan kita perbuatan duniawi. Karena roh yang menguasai kita adalah roh duniawi. Tetapi ketika kita dibaptis, makanya dikatakan tadi, Roh Kudus turun atas kita. Roh duniawi itu sudah dihancurkan, maka diamlah Roh Kudus di dalam kita. Dan kita pun ayat 24 dikatakan mengenakan manusia baru yang disediakan oleh Allah menurut kehendaknya, sehingga kita, supaya kita mengambil bagian dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka kita akan mengerti bagaimana itu harus hidup benar, bagaimana itu harus hidup takut akan Tuhan. Itu menjadi sebuah nyata. Kita akan disadarkan, dibangkitkan keinginan. Karena itu kita harus. Yang kedua adalah dibaptis itu pengertiannya membuat keputusan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Membuat komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk mengatakan, dunia di belakangku, aku tidak lagi memikirkan dunia. Hal apapun dari dunia ini, semuanya itu sudah aku salibkan. Hanya Kristus yang ada di hidupku. Di depanku bukan lagi soal dunia, bagaimana aku bisa menjadi orang pintar, jadi orang hebat, orang terkenal. Satu hari aku akan menjadi orang yang, kalau sekarang aku orang miskin, orang susah, aku satu hari nanti aku akan menjadi kaya raya. Bukan. Itu hanya hal yang fana. Tapi bagaimana hari demi hari kita memiliki sebuah komitmen, Tuhan Yesus, engkau pasti dipermuliakan dalam hidupku. Ketika kita membangun komitmen, Tuhan, masa depanku adalah masa depan di mana Kristus harus dipermuliakan. Entah lewat talentaku, entah lewat segala pengertian yang aku miliki, lewat kepandaianku, lewat bakatku, lewat setiap kesempatan. Kristus yang harus dipermuliakan. Bukan hanya sekedar mengejar keinginan manusia. Itulah pengertian kita di baptis. Maka dikatakan ayat 38 terakhir, maka yang terjadi atas orang Yahudi, dikatakan kemudian, maka kamu akan menerima, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Maka kalimat itu ketiga hal yang harus dialami oleh orang Yahudi. Bagaimana supaya mereka bisa mengalami pembaharuan budaya dalam diri mereka, yaitu mereka harus bertobat, dibaptis, dan kemudian menerima. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus, karunia dikatakan Roh Kudus itu akan bekerja di dalam hidupmu. Hidupmu tidak lagi berjalan menurut pikiranmu sendiri, kekuatanmu, keinginan tidak ada. Tidak ada lagi keinginan daging, tidak ada lagi sifat-sifat dunia yang mencoba mendesak perasaan hatimu. Jangan terlalu rohani dan jangan tidak. Itu tidak akan menjadi suatu hal yang berlebihan. Itu tidak menjadi sebuah keputusan yang membuat engkau menyesal untuk engkau melakukannya. Sebaliknya engkau akan semakin hari semakin bergairah untuk mengatakan bagaimana supaya kita hidup mengasihi Tuhan lebih sungguh.
Amin. Maka kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan ayat 25 ayat yang 25 ya. Jikalau hidupmu dipimpin oleh Roh, jikalau hidupmu oleh Roh, maka hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh. Apa maksudnya sih hidup yang dipimpin oleh Roh? Mundur pada ayat sebelumnya. Ayat 24 dikatakan apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, artinya hidup di dalam Roh. Karena perikop itu bicara keinginan roh dan keinginan daging itu bertentangan. Menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan daging, hawa nafsu dan segala keinginannya. Maka kalau kita menyalibkan daging, kita tidak akan menggenapi ayat 26 yang dikatakan, janganlah kamu gila. Kalau ada orang masih gila hormat ya tadi, dinomeng cari nama seperti menarbabel, engkau belum dipimpin Roh. Ya, jangan gila hormat, supaya kamu jangan saling menantang dan saling aku lebih hebat dari kamu, aku lebih jago. Maaf, kalau ada orang Kristen biarpun dia aktif di gereja karismatika, Pentakosta, rajin ibadah, kalau roh kedagingan ini seperti ini, maaf, tapi ngomong kau belum hidup dalam Roh. Makanya tanda orang hidup dalam Roh tidak mencari hormat, tidak memikirkan pujian bagi dirinya sendiri. Kalau masih timbul dalam hatimu, saya kan seperti ini, saya sudah begini, saya sudah tidak ada guna. Karena Allah kendaki adalah hendaklah engkau senantiasa lemah, lembut dan rendah. Makanya kalau ada pikiran yang mau cari pujian diri sendiri, katakan dalam dirimu, aku mau mati daripada ini. Kalau tidak demikian, engkau sendiri menghalangi dirimu melihat kemuliaan Allah yang semakin bekerja atas kita. Jadi kita harus menerima budaya. Bagaimana budaya di dalam Kristus? Makanya Paulus menutup demikian di dalam Roma 12. Karena itu aku menasihati demi kemurahan Allah. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihati kamu saudara-saudaraku, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah budaya Kristen, ibadah. Itulah budaya kita. Budaya kita harus berpusat pada Kristus, memuliakan Allah, menyembah Allah. Karena itu ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini. Jangan ikutin lagi cara-cara dunia, sikap dunia, pikiran dunia. Kalau engkau masih hidup dengan cara dunia, berarti engkau belum bertobat. Engkau belum mengenali arti baptisan dalam dirimu, walaupun engkau sudah dibaptis. Karena engkau belum hidup dipimpin oleh Roh. Maka kamu akan mengenali mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sebab semua orang dipimpin oleh Roh adalah, Roma 8:14, sebab semua orang yang dipimpin Roh adalah, ayo kita baca sama-sama, Roma 8:14, 2, 3. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Itulah kebudayaan kita. Kebudayaan kita adalah, bicara tadi, anak tidak luput dari budaya orang tuanya. Kalau kita anak Allah, berarti budaya kita adalah budaya kerajaan Allah. Biarlah kerajaan Allah hidup di dalam hidup kita, sehingga segala bentuk-bentuk keadaan dunia ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang buat kita kepingin. Ya. Papi boleh kesaksian sedikit, papi bertobat dari usia muda. Itu SMA itu udah gak macam-macam. 21 itu keputusan full time nya, tapi pertobatan itu udah SMA itu udah gak pingin lah punya pacaran bebas, lihat cewek cantik, sudah mati rasa mungkin ya, harus seperti itu. Berarti langsung, masa harus mati rasa sih? Tidak ya. Tapi itu yang terjadi memang itu. Ya siapa yang tidak? Tapi Tuhan izinkan. Sampai kemudian papi pernah kerja di bioskop. Wah, itu justru tempat ngumpulnya lelaki dan perempuan muda-mudi. Bioskop topnya Surabaya, Mitra. Itu di pusat kota Surabaya. Itu anak orang kaya, cewek-cewek kaya, mau model Cina, Batak, Jawa. Tinggal pilih suku apa. Itu kalau nonton di situ semua. Suku cadang. Iya. Tapi di situ justru ujian, papi. Ayo komitmenmu, kamu sudah dibaptis, kamu katakan kamu sudah hidup di Roh, sudah di dalam Roh. Ayo, puji Tuhan, itu tantangan. Malah tantangannya lebih gede. Ya, tadi ada kesempatan papi dapat cerita ke Jakarta, ketemu cewek-cewek yang lebih cantik lagi dan sebagainya. Tapi itu bukan tempat. Ya tadi itu hanya sebagai ujian. Really kamu bertobat atau tidak? Artinya kalau hari ini papi ngomong, yang muda-muda, ini belum papi alami. Sejak dari muda papi sudah mengalami hal ini, dan hasilnya hidup ini tidak ada yang susah untuk semuanya. Makanya begitu dipanggil Tuhan untuk full time gak susah.
Sempat kerja ya tadi di kerjaan, gak lama umur 21 keluar dari kerja langsung jadi hamba Tuhan. Full. Umur 21 tahun, tahun 1991. Papi ingat itu 11 Februari. Bukan 11, hampir ya Valentine. Terus terang Valentine memiliki arti-arti yang sangat luar biasa. Pengalaman Papi bertobat di bulan Valentine. Tanggalnya antara tanggal 11-14 itu Papi. Banyak peristiwa terjadi di Februari. Kalau bagi dunia Februari menjadi bulan yang bagi-bagi coklat sambil merayu, menggoda dan sebagainya. Yang Kuntum berkata, dekati aku dong, ya. Beri aku sesuatu dong, ya. Kalau kamu udah kasih aku rugi loh, ya. Tapi terus terang Februari bagi Papi menjadi sebuah waktu yang sangat indah bertemu dengan Tuhan. Amin. Sampai akhirnya bertobat melayani Tuhan dan semuanya ada yang sulit. Sejak hari itu Papi sudah injak umur 21 sudah injak tanah Toraja, Gorontalo, sudah masuk Kalimantan, dari yang susah. Bukan karena Papi kerja dunia, penginjilan, semua penginjilan. Masuk ke Wamena, balik ke Mahmid, daerah Tolikara, itu sudah Papi injak jauh sebelum Papi sekarang ada di Manokwari. Itu tahun 95 Papi sudah sampai di Wamena. Itulah ajaibnya, bawa Injil ke daerah-daerah. Makanya Papi pernah 1 tahun di Biak. 96 Papi sudah 1 tahun di Biak. Begitu banyak perkara. Dan setelah dari Biak, ya Tuhan izinkan Papi masuk Cina. Bukan dibiayai orang tua, bukan dibiayai keluarga. Tuhan yang sediakan. Bukan hanya sampai di Hong Kong, tinggal di Cina hampir 1 tahun. Sampai ngomong bahasa Cina sekali. Wo ai ni, iya kan? Ni ai wo, iya. Seperti itu dan sebagainya. Mulai Tuhan baik, makanya ada mustahil sampai ketemu Papi bergumul duit dari mana kawin? Papi mau saksian sedikit. Kawinnya Papi yang hadir itu 3.000 orang. Tambah 2.000 sudah nyamai Petrus, Tuhan Yesus ya. Kasih makan 2.000 orang. Iya, tambah 2.000 lagi sudah kayak Tuhan Yesus kasih makan 5.000. 3.000 orang, wih, banyak banget. Duitnya udah tanggung-tanggung. 4 kawinnya itu di balai prajurit. Balai punyanya TNI Angkatan Darat Jakarta. Itu yang pertama kali pakai itu anaknya Habibie. Yang kedua Begitu Memo, itu mantan presenter terkenal, yang sekarang sudah jarang tampil. Habis itu tidak lama, Ferry David dan Ursula. Keren gak? Di bawah di situ ada sejarahnya semua. Bulan sekian Begitu Memo, bulan sekian anak Habibie, mantan presiden Indonesia. Tiba-tiba kemudian bulan sekian anak Kembang Kuning Surabaya. Papi tinggal di Kembang Kuning yang kampungnya preman di Surabaya. Kembang Kuning itu kuburan Kristen. Anak nakal Kristen itu kalau nakal judi, maaf sampai seks pun di sana. Di sana Papi tumbuh dan besar. Tapi Tuhan bisa ubahkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bertobat. Maka saat Tuhan jamaah berubahnya. Tidak mau lama-lama. Tuhan pakai. Jadi hari ini yang muda jangan merasa sesali. Kalau ikut Tuhan nanti tidak bisa lihat warna-warninya dunia. Memangnya mau lihat rinso warna-warni atau makan nano-nano. Amin. Indahnya Tuhan Yesus lebih indah. Sekarang punya anak-anak yang luar biasa. Bukan hanya anak kandung, tapi anak-anak rohani, anak Brian, anak Fenty, anak-anak Papi ada di sini semuanya. Semuanya. Ada anak-anak Papi yang termasuk sudah kenal ke Andreas di Jogja. Menjadi sebuah hal Papi sebagai kakak bapak rohani bangga punya anak-anak yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya karena kita punya budaya yang baru, yaitu budaya sebagai anak Allah. Budaya kita adalah budaya kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.